بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana kita? Ila ini wasolna coba diulang ya, baca ulang dari kita ulang dari yang nasihat Imam Ghazali ya. Nasihat Imam Ghazali ini ada 8 yang asya. Ini baru nasihat yang pertama kita kemarin bahas, yaitu alla tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Jangan gampang, jangan terbiasa mengomentari, mengkritisi, mendebat ya semampu yang kamu bisa. Nasihat pertama diingat, Imam Ghazali menasihati kepada kita jangan menjadi orang yang paling pintar berkomentar, paling pintar mendebat, paling pintar mengkomplain orang. Ini nasihat pertama ya. Nasihat pertama. Betapa Imam Ghazali betul-betul ya mewanti-wanti kita untuk jangan terbiasa mendebat siapapun. Karena kita sering ya mengoreksi, menilai ya orang lain, sehingga kita sendiri lupa menilai diri kita sendiri. Sampai-sampai orang yang kita nilai ini seolah-olah orang yang paling rendah di mata kita. Makanya kecenderungan karakter orang yang menilai orang lain itu merasa dirinya lebih baik, lebih baik ilmunya, lebih baik pengalamannya, lebih baik macam-macam. Ini cenderungan seperti itu. Tuba liman syaghala 'aibuhu an uyunin nas. Nasihat Imam Ghazali hampir sebanding dengan ucapan Rasulullah. Orang yang beruntung adalah orang yang sibuk mengoreksi, menilai, mengomentari dirinya sendiri. An uyunin nas, dibanding sampai dia tidak sempat mengoreksi orang, karena merasa diri ini hina, diri ini kurang, diri ini bodoh, diri ini lemah, dia tidak berani komentari orang. Kita ini masih belajar, masih tolabul ilmi, masih banyak menuntut ilmu, butuh banyak masukan nasihat ilmu, sehingga dia tidak sempat mengomentari, karena memang sibuk dengan kekurangan dirinya sendiri. Baru kalau nanti memang sudah wa'idul ustaz dan aliman, baru bisa menuntut muridnya
guru menuntun anak usia. Tapi selama thalibul ilm, ini Imam Ghazali kasih nasihat, jangan mendebat, jangan menilai, jangan mengomentari. Ini Imam Ghazali ngerti betul kenapa karakter ini harus dipunyai seorang thalibul ilm. Jadi begitu ya. Selama kita merasa kosong, selama gelas kita masih kosong, akan bisa terus diisi. Tapi kalau kita sudah merasa penuh, merasa gitar, merasa cukup, maka tidak akan terisi dengan nasihat dengan ini. Kenapa ilmu kita cuma sampai di situ? Karena kita cukup, nggak perlu belajar, nggak perlu baca lagi, nggak perlu berguru, nggak perlu ngaji, dan seterusnya. Itu nanti akan ketahuan. Kenapa kalau sampai introspeksi muhasabah, kira-kira ilmuku sendiri sampai di mana? Siapa yang mengukur? Sampai di sini. Dan kenapa ilmu saya tidak bertambah? Mungkin karena saya sibuk menilai orang lain, tidak menilai diri kita sendiri. Pentingnya bahwa seorang santri itu harus waktu, harus merasa kosong, harus merasa bodoh, harus merasa apa namanya, miskin akan ilmu, karena ilmunya tidak akan habis. Sehingga dia punya rasa tawadhu yang luar biasa, tidak berani dia menilai orang lain, ya, apalagi sampai orang boleh cerita. Nah, maka itu yang pertama, nasihat Imam Ghazali yang dari yang pertama itu banyak sekali yang dijelaskan. Apa itu jahil, apa itu bodoh, apa itu guru, apa itu orang yang apa itu yang bisa diobati dan mana yang tidak bisa diobati. Siapa dia orang yang hasud, siapa dia yang dasarnya benci, itu semuanya dijelaskan di kemarin. Ya. Karena permusuhan, karena benci, karena kebodohan. Wadzalik itu di situ, ya. Anna maradul jahli, penyakit kebodohan ada empat. Ya, kemarin dijelaskan. Yang pertama, ya, empat, yang satu menerima bisa diobati, yang tiga tidak bisa. Apa yang pertama kemarin? Apa? Yang nggak bisa diobati yang pertama apa? Karena hasad, karena dengki, karena permusuhan, karena benci dan seterusnya. Orang kalau sudah benci diberi nasihat bukan tambah sadar, tapi tambah benci. Ini baik. Orang seperti ini nggak usah sibuk, sudah kasih solusi gimana caranya biar dia bisa sadar. Sudah salah dinasehati tambah marah. Sudah keliru diluruskan tambah mau dipatahkan. Kayak begini ini sudah nggak perlu sibuk, lepaskan ya, atau pasrahkan. Ini bahaya di bahasa saya. Jadi kalau sudah ada noda seperti itu, ayo dihilangkan. Itu nanti akan membawa ke semuanya, mulai dari ya, mata kita melihat hasad, lisan kita mendengar hasad, telinga kita tidak tersaring pun akan hasad, hati kita nodanya hasad. Sulit yang dari mana sih? Dijawab pertanyaannya bukan tambah sadar, tambah memuncak, tambah merasa, mungkin dia merasa segera
kedua yang nggak bisa diobati, ini kata Imam Ghazali, maknanya bukan nggak bisa diobati, caranya sudah lain, sulit. Yang kedua apa kemarin? Kebodohan mungkin bukan karena hasut, tapi memang karena ya dia butuh belajar lebih banyak, ya butuh belajar lebih banyak. Cuman kebodohan yang ini adalah kebodohan yang merasa diri dia lebih pintar dari yang lain, ya sudah dapat ilmu banyak, seolah-olah dia sudah menyamai misalkan derajat orang-orang yang alim, sehingga dia merasa saya sudah setara dengan mereka, ya. Padahal belum apa-apa, dengan kebodohannya dia menjadi takabur, itu di situ. Seolah-olah dia yang tahu permasalahan itu hanya dia, maka dimunculkan pertanyaan itu seolah-olah hanya dia yang tahu, padahal gurunya tahu, sudah tahu semua jawabannya. Ini kami. Kemudian yang ketiga adalah mustarsyidun. Coba diulang. Yang ketiga ini ayyakuna mustarsyid. Apa yang disebut dengan mustarsyid? Sudah saya baca kemarin. Sudah ya? Kalau yang pertama kasar, yang kedua bodoh kalau di pengertian Imam Ghazali adalah orang yang baru menuntut ilmu dalam waktu yang sedikit. Dia merasa dirinya sudah punya ilmu yang banyak, sehingga dia sombong, ya, sehingga dia berani dengan ilmunya itu terhadap alim kabir, terhadap gurunya, mungkin kiainya, ustadznya. Nah, itu di situ dijelaskan, ya. Dia nggak menyadari bahwa ilmunya belum seberapa, tapi seolah-olah sudah sangat tinggi, sehingga dia, ya, berani melawan. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mustarsyid. Coba diulang lagi bacanya, jelas? Siapa yang belum baca? Angkatan yang pertama. Tadi sudah belum? Sudah? Muna mana Muna? Ada. Ayo baca. Sudah belum? Yang ketiga ini sulit juga diobati. Seperti apa dia? Coba dijelaskan. Bahwa penyakit kebodohan itu ada 4, yang 3 sulit diobati atau mungkin tidak bisa disembuhkan, yang 1 bisa disembuhkan.
Apa itu? Mudah-mudahan kita yang di sini. Ya, penyakitnya memang butuh ilmu. Orang butuh ilmu itu nggak ada tendensi apa-apa. Orang mencari ilmu itu tidak karena unsur apa-apa, murni mencari ilmu. Tidak ada hasud, tidak ada benci, tidak ada beban apapun. Sami'na wa ata'na mustaqim, lurus mencari. Tidak ada yang lain. Ini yang bisa diomong. Ini yang nanti kebodohannya bisa disembuhkan. Paham di sini? Kalau kita masih di tiga yang pertama, ini warning, ini Imam Ghazali ngasih tahu. Iya yang disebutkan. Kalau menuntut ilmu kita masih di kelompok tiga yang pertama, jangan harap kebodohan kita bisa disembuhkan. Tapi kalau masuk yang keempat, yang terakhir satu ini, yang balul ilaji, penyakit kebodohan yang bisa disembuhkan adalah yang tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada permusuhan, tidak ada apa lagi di situ? Syahwat, buku syahwat, hilangkan sudah nafsu. Apakah ini semua karakter santri? Santri diajarkan begini semua. Ya, kalau nggak bisa hati ini bukan santri masih benci, santri masih hasud, santri masih jauh, sulit disembuhkan kalau begitu. Wajah masih nyari ujian, nyari pangkat, nyari apa lagi? Ya, masih karena nyari harta, nyari uang, ya kan? Masih ada itu. Murni dia bukan nyari itu. Berangkat tolong ini murni, lurus dalam mencari ilmu saja. Adapun yang lain dia akan dapatkan nanti kalau dia sudah bisa melakukan kebodohan. Kalau kebodohan sembuh, dia pasti dapat semuanya. Dapat pintar, dapat jabatan, dapat harta, dapat seterusnya. Tapi kalau dalam bentuk ilmu masih dengan embel-embel yang lain, aduh, kata Imam Ghazali, yang kembali sampai di situ terus kebodohan kita diam di tempat, nggak berkembang. Mungkin ilmu tambah, tapi di situ ilmu yang tidak memandaikan kita, tapi justru menjadikan kita bodoh. Maknanya ilmu yang menjadikan bodoh adalah dia banyak ilmu tapi nggak benar. Maksudnya banyak orang pintar tapi nggak benar. Mendingan mana benar sama kita? Mending kita bodoh tapi benar. Ya kan? Kita nggak ngerti apa-apa, tapi kita benar, akhlaknya baik, menjaga aturan, tata tertib, sopan santun, ya, tata krama kepada yang tua, daripada pintar tapi sudah nggak benar caranya. Banyak koruptor, pintar-pintar, gelarnya panjang-panjang, sekolahnya tinggi, tapi apakah benar ilmunya? Kita nggak pengen yang kayak gitu. Mending ilmu dikit tapi benar. Itu maksud saya. Jadi di situ ukurannya. Kalau kita ingin sembuh dari kebodohan kita, tolabul ini murni, ya, murni bukan karena marah, yaitu dari hasad, marah, hasud, benci, dengki, iri, syahwat, jamal, dan lain-lain. Maka orang seperti ini wajib sampean jawab pertanyaan, bahkan yang harus ditolong. Ya,
Dia bertanya bukan karena uji, dia bertanya memang murni dia minta ilmu. Dia bertanya bukan karena iri, bukan karena tendensi apapun, ya, tujuan apapun, murni dia memang untuk bertanya ilmu, bukan untuk menguji dan seterusnya. Ya. Jadi ini nasihat Imam Ghazali yang pertama. Betapa Imam Ghazali tahu betul bahwa menuntut ilmu itu tantangannya ya seperti ini. Bahwa kita nanti, ya mungkin ini jenjang yang terakhir kita menuntut ilmu. Bahwa ujian orang menuntut ilmu adalah karena tendensi hasud, dengki, marah, benci, dan seterusnya. Maka kalau kita bisa menghilangkan semua ini, insya Allah kebodohan dalam diri kita akan terobati. Karena dia murni, tulus, ikhlas, bersih menuntut ilmu. Dia nggak memandang kepada siapa dia menuntut ilmu, tapi dia memandang ilmu apa yang bisa dia dapat. Dia nggak memandang dari mana datangnya ilmu, tidak, tapi dia memandang nilai hakikat dari ilmu itu sendiri. Ya, dia nggak peduli walaupun dari anjing jengkok. Kalau itu ilmu, ya mah terima. Tuh, karena dia murni, nggak ada. Hatinya bersih dia menuntut ilmu, tidak karena yang lain. Nah, Wabtani ini yang kedua, saya tambah sedikit. Wabtani, nasihat Imam Ghazali yang kedua. Yang pertama tidak banyak mendebat, berkomentar, menilai tadi itu, sehingga banyak muncul kebodohan tadi telah disebutkan Imam Ghazali. Yang ketiga tidak bisa disebutkan, sulit. Yang empat bisa disebutkan. Terakhir, Wabtani yang kedua sekarang. Minimal tada, beda kan? Minimal tada huwa antahdar antakuna wa'idan. Dari sesuatu yang harus kamu hindari, tada itu bisa da itu artinya tinggalkan atau hindari. Da mayari bukan ilamala. Nanti saya sudah kita baca, lupa. Da mayari bukan ilamala, yari bukan. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Dengan hadis tak mayari bukan ilama layariku mimma tada, dari sesuatu yang mungkin harus kamu hindari. Huwa antahdara wa tahtariza, itu adalah kamu berhati-hati, atau tahtariza, atau kamu berwaspada, min ayyakuna wa'idan, dari menjadi seorang wa'idan. Wa'idan itu memberi nasihat. Wa'idan itu orang yang memberi nasihat. Ya guru itu orang yang selalu memberi nasihat. Ini yang perlu dihati-hati. Imam Ghazali sederhananya begini, hati-hatilah ketika kamu menjadi seorang penasehat, ya, al-mudzakiran, orang penegur, pengingat, ya itu guru semua, muallim ini, li'anna fihi afatun katsira, karena di dalamnya akan banyak afat. Afat itu apa? Cobaan, ujian
yang banyak. Jadi guru, jadi penasehat, jadi penegur pengingat, yang mendidik, itu ujiannya banyak. Ya, ujiannya di anak fihi afatun katsirah illa an ta'mala bima taqul, kecuali kamu bisa mengamalkan apa yang kamu katakan. Ini ujiannya memang berat. Ujiannya berat seorang guru, karena dia dituntut untuk mengatakan sesuatu yang harusnya sudah dia lakukan. Kalau belum dilakukan tapi dia bisa mengatakan, itu berat sekali. Terkadang seorang guru itu akan berhenti dia ngomong ketika dia akan mengatakan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Itu beratnya di sini. Tapi kalau sudah dia terbiasa, dia sudah tabiatnya, kebiasaannya, pengalamannya, dia nggak akan berat misalnya ngomong, karena dia sudah melakukannya. Nah, ujiannya di situ. Kalau kita nggak melakukan sesuatu yang baik, yang berilmu, yang pengalaman, yang banyak manfaat, maka nanti beratnya sampai mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Itu kembali ke sampai sendiri. Saya ngomong gini, pernah nggak saya lakuin? Itu kembali jadi kurang. Maka kalau sekarang sampai memperbanyak amal, memperbanyak ilmu, ya, pengalaman, latihan riyadhah, mujahadah, nanti ngasih riyadhah pun enak. Tapi kalau kita nggak pernah mujahadah, suruh muridnya mujahadah, ya percuma. Kita nggak pernah ngelakuin, nggak pernah ngerasain, nggak pernah mengambil manfaat. Itu dia. Jadi yang dihati-hati. Nah, ketika kita nggak banyak pengalaman, ya nanti yang disampaikan pun terbatas. Ya kan? Karena pengalamannya sedikit, amalnya itu sedikit. Banyak teorinya, tapi teori nggak diamalkan, nanti repot. Sampai mengatakan sesuatu yang kamu sendiri, kalian sendiri tidak pernah melakukan. Ya. Kamu bermakatan indallah antaqulu mala taf'alun, kena di situ. Ya, yaitu di situ. Kamu bermakatan. Karena Imam Ghazali kasih sekular. Biar enggak sampai nanti enggak sulit menyampaikan ilmu, perbanyak ilmu yang banyak. Amalkan semua ilmu dengan amalan pengalaman, ya, sehingga kalian pun tidak akan ragu untuk mengajak dalam kebaikan. Itu ya. Li'anna fihi afatun katsirah, ujiannya banyak. Illa an ta'mala bima taqul, kecuali kamu pernah melakukan apa yang kamu katakan. Awla sama enggak? Awala di sini kok bisa. Kecuali kamu mengamalkan dulu apa yang pernah kamu katakan. Itu lakukan dulu. Summa ta'ibnas, itu ya. Kemudian kamu memberikan mau'idhah, nasihat kepada manusia. Kalau memang nanti suatu saat ada perkataan yang mungkin kita nggak pernah ngelakuin, nah di situ saya harus coba. Mungkin ada sesuatu nasihat dari orang alim, guru, ulama yang kita nggak pernah ngelakuin. Ayo rasain dulu pahitnya. Di mana pahitnya qiyamul lail? Coba dulu. Nggak pernah qiyamul lail, yuk qiyamul repot. Iya. Nggak ngerti
Berarti nikmatnya qiyamul lail, tapi proses seolah-olah kamu harus qiyamul lail biar kamu dapat yang tidak enaknya. Kan nggak masuk akal, nggak nyambung. Jadi kalau ketika nanti nasihatku sekiranya saya ngomong ini nggak sesuai, ini ukuran kita sendiri ya. Ketika sampai menyampaikan ilmu kepada anak didiknya, nggak sesuai dengan saya, itu mulai sekarang dilatih. Apa hal-hal yang mungkin nggak bisa saya lakukan dan akan saya katakan nanti. Sekarang diperbanyak, biar nanti ada pengalaman bertambah dan pengalaman itu bisa diturunkan. Sebenarnya motivator orang-orang yang mungkin ya cerdas dan punya ilmu yang itu sebenarnya mereka semuanya berasal keberhasilan mereka juga pasti dari kegagalan, pengalaman demi pengalaman. Nggak mungkin mereka tiba-tiba sukses, nggak. Pasti dia menyampaikan sesuai sesuatu yang pernah dia alami. Dia pasti mencoba itu gagal, dan dia dapatkan ilmu cara ini. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, nggak pernah berani gagal, terus mau memotivasi orang, ya nggak kena, nggak nyambung, nggak mengenai. Oke, terus bertafakkar fima qila li Isa, maka renungkanlah, pikirkanlah di dalam apa yang dikatakan kepada Isa alaihi salam. Jadi Isa pernah dikatakan, ya ibna Maryam, wahai anak Maryam, anak lelaki Maryam, putra Maryam, aik nafsaka, nasihati dulu dirimu, nasihati dulu diri sebelum menasihati orang lain. Nasihati dulu diri kita sebelum nanti kita menjadi penasihat atau guru, pendidik dan seterusnya. Ayo nafsaka fa'inin ta'atta itta'adhu yatta'id fa'inin ta'atta, ya. Jika kamu bisa menerima mau'idhah ta'atta, kamu bisa menerima nasihat, ya. Maka fa'inin ta'atta fa'idin nas, maka nasihatilah manusia. Fa'illa wa illa sama aja. Jika tidak, fastahi min rabbik, maka malulah kamu dengan Tuhan, dengan Rabb. Istahi, ya. Apa? Malu, la tastahi. Haya itu malu. Istahi, merasa malu. Jadi apa nasihat kepada Isa? Nasihati dulu kita ini. Perbanyak kita menasihati diri sendiri. Kalau sudah bisa kita terima nasihat atau memperbanyak nasihat dari orang-orang yang memang kita butuh, haus akan nasihat. Tapi ketika nasihat itu kita renungkan sendiri, nggak masuk, jangan harap nanti bisa menasihati orang. Kita sendiri aja nggak mau terima nasihat, kok nasihati maka saat itu haus nasihat. Miskin harus terus itu merasa harus kurang, jangan merasa cukup. Biar kita nanti bisa menjadi penasehat yang baik, karena kita kaya akan nasihat, akan ilmu, akan hikmah. Jadi kalau kita menolak bimbingan nasihat, ya nanti dulu kita ditolak. Kenapa? Karena kita nggak punya nasihat.
secara otomatis ya nanti ditolak secara otomatis. Orang juga nggak mau terima nasihat kita sampai ke anak-anak kita, murid-murid kita. Ya. Wa in tulita hadzal amal fahtaris an khoslataini. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Yang pertama adalah bahwa Imam Ghazali menasihati kita untuk tidak banyak berdebat, tapi kita harus istiqomah lurus thalabul ilmi tanpa embel-embel tendensi beban apapun. Niatnya lurus kuat. Dan yang kedua apa? Hati-hati kita menasihati orang sedangkan kita belum pernah menasihati diri. Maka banyaklah nasihat untuk diri sendiri sebelum kita nanti menjadi penasehat. Karena saat ini kita belum jadi penasehat, saat ini kita belum menjadi juri, saat ini kita belum menjadi komentator, saat ini kita siapa? Thalibul murni dengan thalib. Mudah-mudahan semuanya diberikan niat yang kuat, istiqomah lurus, murni dengan tujuannya sehingga bisa mengobati ya, kekurangan diri kita, kebodohan diri kita, dan kita bisa lepas dari ya, belenggu kejahilan dan menjadi orang-orang yang insya Allah nanti manfaat di dunia. Nah, hadirin yang boleh diminta sholat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa atina al-husna